Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Anissa Rismawati, mahasiswa asistensi mengajar dari Universitas Islam Negeri Malang. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang sudah saya berikan sebelumnya. Di sini akan saya tampilkan soal-soal yang sudah saya berikan. Ada 7 soal. Soal yang pertama adalah mengenai buatlah tabel yang mengklasifikasikan mengenai proses pemilihan setiap khulafaur rasyidin beserta kebijakannya. Soal yang kedua, buatlah urutan peristiwa mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah I di Damaskus, dimulai sejak Khalifah Utsman wafat. Soal 3, sebutkan 4 khalifah yang berprestasi pada masa dinasti Umayyah di Damaskus beserta kebijakannya. Untuk soal yang keempat, bagaimanakah penaklukan Andalusia dilakukan? Sedangkan soal yang kelima, mengapa khalifah pertama dinasti Umayyah kedua mendapat julukan Ad-Dakhil? Soal yang 6, mengapa masa kejayaan Islam di Andalusia sangat erat hubungannya dengan kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa? Dan soal yang terakhir adalah buatlah tabel yang menyebutkan mengenai sebab-sebab kemunduran dinasti Umayyah di Damaskus dan di Andalusia. Dari kalian apakah sudah mengerjakan semuanya? Apabila sudah mengerjakan semuanya, mari kita bahas soal bersama-sama. Simak baik-baik ya. Kita bahas dari soal 1 ya. Soal 1 tadi pertanyaannya, buatlah tabel yang mengklasifikasikan mengenai proses pemilihan setiap khulafaur rasyidin beserta kebijakannya. Di sini saya sudah cantumkan tabelnya mengenai tabel setiap khulafaur rasyidin dengan proses pemilihan dan kebijakannya. Yang pertama, Abu Bakar, proses pemilihannya bagaimana, yaitu dengan musyawarah antara golongan Ansor dan Muhajirin di Sakifah Bani Sa'idah. Adapun kebijakannya adalah memerangi orang murtad, kodifikasi Al-Quran yang pertama, dan perluasan wilayah di daerah Hims dan Huma, Damaskus, Yordania, serta Palestina. Sedangkan untuk Umar bin Khattab, proses pemilihannya bagaimana, yaitu dengan pengangkatan secara langsung oleh Abu Bakar dan dengan musyawarah para pemuka. Kebijakannya adalah perluasan wilayah di daerah Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian besar Persia dan Mesir. Kalau Utsman bin Affan, pemilihannya melewati Dewan Formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Terus kebijakannya ada kodifikasi Mushaf Al-Quran, melanjutkan dari kodifikasi Al-Quran yang pertama pada masanya Abu Bakar. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut untuk memperluas keamanan negara dan perluasan wilayah daerah Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Sedangkan khalifah yang terakhir, Ali bin Abi Thalib, pemilihannya yaitu melalui pengangkatan atas desakan masyarakat Madinah, karena pada saat itu kondisinya Utsman bin Affan wafat karena dibunuh, sehingga tidak adanya khalifah yang menggantikan, sehingga Ali bin Abi Thalib diangkat atas desakan dari masyarakat Madinah agar kekhalifahan tidak kosong. Kebijakannya adalah ada 4, mengganti penjabat yang kurang cakap, membenahi Baitul Mal, memajukan bidang bahasa, karena pada saat itu Al-Quran masih dalam tidak ada harokatnya, jadi beliau menerbitkan buku yang mencantumkan mengenai ilmu nahwu, sehingga mempermudah orang-orang yang di luar Arab untuk membaca Al-Quran. Sedangkan yang terakhir adalah bidang pembangunan, di mana membangun kota Kufah sebagai negara peradaban. Oke, sekarang lanjut yang question kedua. Soalnya, buatlah urutan peristiwa mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah I di Damaskus, dimulai sejak Khalifah Utsman wafat. Nah, peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Umayyah yang pertama itu dimulai sejak wafatnya Khalifah Utsman karena dibunuh oleh salah satu pemberontak. Nah, setelah Khalifah Utsman wafat kan kepemimpinan kosong, sehingga
dari masyarakat Madinah ini mengusulkan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib diangkatlah sebagai khalifah. Tetapi ada salah satu pihak yang tidak setuju atas pengangkatan khalifah sebelum diusutnya pembunuhan dari Utsman. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan mengadakan perang Siffin untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Tetapi pada saat itu sebenarnya kubunya Ali bin Abi Thalib itu sudah mau berada di puncak kemenangan, tetapi dari pihaknya Muawiyah ada yang mengajak perdamaian dengan mengangkat Al-Quran menggunakan tombak, sehingga Ali bin Abi Thalib menyetujui ajakan untuk perdamaian. Nah, tetapi dari golongannya Ali bin Abi Thalib ini ada yang tidak setuju atas persetujuan Ali bin Abi Thalib untuk menyetujui tahkim. Nah, sehingga lahirnya golongan Khawarij, artinya adalah golongan orang-orang yang tidak sependapat dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah peristiwa tersebut, Ali bin Abi Thalib wafat karena dibunuh oleh golongan Khawarij. Setelah itu, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kekhalifahan digantikan oleh Hasan bin Ali yang merupakan putranya. Tetapi karena atas desakan politik dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Hasan bin Ali ini menjabat hanya sekitar 6 bulan. Kemudian terjadilah peristiwa Amul Jamaah atau penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi ada 3 perjanjian yang harus dipenuhi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan jika akan menjabat sebagai khalifah, yaitu yang pertama, menjamin keselamatan Hasan bin Ali beserta keluarganya. Yang kedua, menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib. Terus yang terakhir adalah menyerahkan kekuasaan kepada musyawarah mufakat setelah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, setelah itu barulah Muawiyah mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Kemudian setelah itu memindahkan ibu kota dari Madinah menuju Damaskus. Akhirnya berdirilah dinasti Umayyah. Bisa dipahami? Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 4 khalifah yang berprestasi pada masa dinasti Umayyah di Damaskus beserta kebijakannya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas ya 4 khalifah yang berprestasi siapa aja. Itu yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan, kedua ada Abdul Malik bin Marwan, ketiga ada Al-Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir ada Umar bin Abdul Aziz. Kebijakannya apa saja? Di sini ada banyak. Kalau di Muawiyah bin Abi Sufyan ada mendirikan dinasti Umayyah, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Yang ketiga menciptakan sistem pemilihan dengan tata cara monarki. Ada yang tahu monarki? Masih ingat? Monarki adalah sistem pemerintahan melalui keturunan. Yang terakhir adalah membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan jawatan pos. Sedangkan kalau Abdul Malik bin Marwan itu adalah mencetak uang dinar menggantikan uang Bizantium dan Sasania. Karena pada saat itu mata uang yang dipakai oleh umat Islam adalah mata uangnya Bizantium dan Sasania, sehingga pada saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjabat, beliau mencetak mata uangnya sendiri. Yang kedua, menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi. Yang ketiga, melakukan Arabisasi arsip dan catatan administrasi negara. Sedangkan yang ketiga, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, kebijakan yang paling terkenal adalah penaklukan Andalusia yang akan menjadi dinasti Umayyah yang kedua. Terus yang kedua adalah membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sedangkan khalifah yang berprestasi keempat adalah Umar bin Abdul Aziz. Di sini yang paling terkenal adalah beliau sebagai inisiator tadwinul hadis atau pembukuan hadis, karena dikhawatirkan hadis-hadis itu kan awalnya kan ditulis secara mandiri ya, jadi takutnya berserakan, kemudian takut hilang, dan takutnya bercampur dengan hadis-hadis doif. Kemudian yang kedua, menghentikan pemungutan pajak dari mu'alaf, karena pada saat itu mu'alaf sebelumnya kan mu'alaf itu masih dikenai pajak, karena dikhawatirkan mu'alaf ini orang-orang yang mu'alaf niatnya hanya untuk menghindari pajak. Tetapi pada saat Umar bin Abdul Aziz menjabat, beliau menghapuskan
pemungutan pajak dari mu'alaf. Yang ketiga, memangkas pajak dari orang Nasrani. Keempat, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja para gubernur. Apakah bisa dipahami? Question yang keempat, selanjutnya adalah bagaimana penaklukan Andalusia dilakukan. Nah, adakah yang masih ingat penjelasan yang kemarin? Di sini yang pertama adalah berawal dari Raja Juli yang menawarkan ide pembebasan Andalusia dari kerajaan Visigoth yang dipimpin oleh Raja Roderick, karena Raja Roderick dalam memimpin itu termasuk raja yang dolim. Kemudian beliau ini menawarkan idenya kepada Tariq bin Ziyad. Kemudian Tariq bin Ziyad memberi kabar kepada Musa bin Nusair yang pada saat itu sebagai gubernur Afrika Utara. Setelah itu Musa bin Nusair berdiskusi dengan khalifah pada saat itu siapa, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik menyetujui atas rencana penaklukan Andalusia, kemudian Musa bin Nusair mengirimkan pasukan untuk penyelidikan berjumlah 500 pasukan yang dipimpin oleh Thorif bin Malik dengan bantuan 4 kapal dari Raja Julian. Di situ juga sebagai bukti baik dari Raja Julian menawarkan idenya untuk penaklukan Andalusia. Selanjutnya, setelah melihat keberhasilan dari penyelidikan Thorif bin Malik, Musa bin Nusair mengirimkan pasukan yang lebih besar untuk melakukan ekspedisi yang dipimpin 7.000 pasukan yang dipimpin oleh Thorif bin Ziyad dengan menyeberangi Selat Gibraltar, yaitu selat yang memisahkan antara Afrika Utara dengan Andalusia. Setelah itu, pasukan Thorif bin Ziyad berhasil menguasai Andalusia, termasuk kota pusat seperti Granada, Cordoba hingga Toledo. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami semuanya? Nah, question yang kelima selanjutnya, mengapa Khalifah pertama dinasti Umayyah II mendapat julukan Ad-Dakhil? Sebelumnya ada yang masih ingat nggak? Siapa nama aslinya? Siapa? Benar, Abdurrahman bin Muawiyah. Jadi kenapa Abdurrahman bin Muawiyah dijuluki sebagai Ad-Dakhil? Karena Abdurrahman bin Muawiyah pada saat itu berhasil lolos dari kejaran tentara Abbasiyah dan berhasil masuk ke Andalusia. Kemudian mendirikan dinasti Umayyah yang kedua. Begitu ya, bisa dipahami. Question ke-6. Satu question sebelum question berakhir. Mengapa masa kejayaan Islam di Andalusia sangat erat hubungannya dengan kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa? Ada yang tahu jawabannya? Benar, jawabannya adalah ketika masuknya Islam ke Andalusia atau negara Spanyol memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kebudayaan di Eropa. Kebudayaan Islam telah membuka jalan bagi munculnya peradaban Eropa di masa yang akan datang. Kemajuan itu berdampak pada terjadinya Renaissance di Eropa selama abad pertengahan. Hal itu terjadi lantaran Eropa pada masa sebelum Islam datang masih sangat terbelakang dan diliputi oleh kegelapan. Selama rentang waktu kurang lebih 7,5 abad, umat Islam di Spanyol telah mencapai kemajuan yang pesat sekali baik di bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Jadi, begitulah mengapa kejayaan Islam di Andalusia sangat erat hubungannya dengan kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami semuanya? Oke, pertanyaan yang paling terakhir, pertanyaan nomor 7, yaitu buatlah tabel yang menyebutkan sebab-sebab kemunduran dinasti Umayyah di Damaskus dan Andalusia. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel yang menjelaskan mengenai penyebab runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus maupun Andalusia, sehingga kalian bisa membedakan maupun mencari persamaan yang menjadi penyebab runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus maupun di Andalusia. Penyebab runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus yang pertama, sistem pemerintahan kekuasaan melalui garis keturunan, sehingga di sini keturunan-keturunan banyak yang memperebutkan kekuasaan. Yang kedua, perebutan tahta antar keluarga. Nah, di sini sebagai akibat dari yang poin pertama. Jadi karena sistem pemerintahnya melalui garis keturunan, jadinya adanya perebutan tahta antar keluarga. Yang ketiga, kemewahan dan keborosan di kalangan istana. Nah, kalau kalian ingat, khalifah yang menjabat selama dinasti Umayyah yang pertama kan ada 14. Tetapi pada 4 khalifah yang paling terakhir itu sangat identik dengan yang namanya kemewahan dan keborosan, sehingga menyebabkan menjadi salah satu faktor
mundurnya dinasti Umayyah yang pertama. Kemudian yang terakhir adalah munculnya gerakan baru yang dipelopori keturunan Abbas dengan slogannya yaitu Ahlul Bait atau keluarga Nabi, sehingga dari keturunan Abbas ini menyebarkan pemikiran-pemikiran bahwa yang seharusnya memimpin umat Islam adalah dari umatnya keluarga Nabi Muhammad. Nah, kalau sedangkan penyebab runtuhnya dinasti Umayyah yang kedua di Andalusia itu ada 4, yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, sehingga di sini banyak pihak yang merasa bahwa mereka pantas untuk menjadi kepala pemerintahannya, sehingga dan juga mengakibatkan itu lahirnya banyak kerajaan-kerajaan kecil atau disebut sebagai muluk at-tawaif. Alasan yang kedua adalah tidak adanya ideologi pemersatu, karena pada saat itu dinasti Umayyah II banyak dihuni oleh berbagai etnis yang berbeda, jadi tidak ada yang bisa mempersatukan mereka, sehingga adanya perpecahan di dalamnya. Yang ketiga, keterpurukan ekonomi, karena pemerintahannya lebih berfokus pada perkembangan ilmu pengetahuan maupun kebudayaan, jadinya untuk masalah ekonomi sedikit diabaikan. Terus yang terakhir adalah terasing, karena negara Andalusia ini termasuk terasing dan tidak mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara, sehingga tidak ada yang bisa membantu kalau adanya serangan dari kerajaan-kerajaan Kristen. Dari sini ada yang ingin ditanyakan. Sekian tadi pembahasan soal kita bersama-sama. Semoga bisa memudahkan kalian dalam menjalani penilaian akhir tahun. Semoga kalian juga dipermudah dalam menjalankan PAT. Adapun jika ada yang ingin ditanyakan mengenai sejarah kebudayaan Islam, silahkan hubungi saya ataupun bisa menemui saya secara langsung. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.